Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan membicarakan tetap di bawah topik manusia yang manusia. Nah, kali ini kita akan memikirkan manusia sebagai makhluk yang berkeluarga. Artinya, bagaimana Tuhan menempatkan manusia dengan kemampuan yang sangat luar biasa untuk membina dan membangun sebuah masyarakat di dalam kehidupannya. Kejadian pasal kedua, Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Kejadian 2, 21-25 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sesuatu yang kekasih sangat menarik adalah Tuhan menciptakan manusia itu sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan di dalam perbedaan tapi dalam satu kesatuan. Artinya satu sebagai satu manusia namun di dalam dua kelamin yang berbeda. Manusia sama dan sehakikat, pria dan wanita. Tetapi diciptakan dalam fungsi yang berbeda untuk justru saling mampu mengisi di dalam keperbedaannya. Sehingga di dalam keperbedaan itu manusia menjadi sebuah persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan dan saling mendukung. Di dalam keperbedaannya mereka bisa saling melengkapi dan ini harus dipahami secara tepat. Bukan perbedaan untuk saling menindas. Bukan perbedaan diciptakan untuk adanya sebuah diskriminasi. Bukan perbedaan diciptakan untuk saling memanfaatkan. Tetapi sebaliknya. Nah, oleh karena itulah, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan, maka pada diri manusia diberikan apa yang kita sebut sebagai birahi pada dirinya. Sehingga seorang pria akan menjadi wajar menginginkan orang wanita. Atau seorang wanita kemudian menjadi birahi pada seorang pria. Namun birahi yang diberikan pada manusia adalah suatu birahi yang suci. Yang digambarkan sekalipun mereka telanjang, mereka tidak merasa malu. Satu birahi yang suci bukan untuk diumbar sepuas diri. Satu birahi yang suci untuk memelihara persekutuan suci antara pria dan wanita itu. Nah, oleh karena itulah saudara, manusia diberikan potensi-potensi yang luar biasa di dalam kesadaran diri sebagai seorang pria dan wanita, sehingga punya rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Sehingga itulah menjadi satu cikal bakal di mana manusia dimampukan untuk membangun keluarga di dalam kehidupan mereka. Nah, kehidupan keluarga ini satu kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Kehidupan keluarga ini menjadi satu kehidupan yang di mana manusia mampu mengemban mandat yang Tuhan berikan. Supaya manusia beranak cucu, menguasai bumi, dan seterusnya. Supaya manusia itu berkembang biak, mengisi dunia yang Tuhan sudah sediakan baginya. Nah, oleh karena itu, di dalam tatanan-tatanan hidup seperti ini menjadi sangat menarik sekali. Keluarga adalah sebuah desain yang dikerjakan oleh Allah. Keluarga bukanlah sebuah kebetulan, keluarga bukanlah sebuah tragedi. Karena itu, keluarga sebagai desain Allah harus menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Mana ada Allah mendesain sebuah kejadian atau sebuah keberadaan hanya untuk mempermalukan dia. Nah, ini harusnya dipikirkan oleh setiap orang percaya. Jadi keluarga yang didesain ini menjadi sebuah keluarga yang saling mengisi, saling melengkapi di dalam keperbedaan yang ada. Satu perbedaan antara pria dan wanita. Maka pasangan atau keluarga ini dijadikan Tuhan dari pria dan wanita, bukan pria dan pria atau wanita dan wanita. Keluarga ini diciptakan oleh Tuhan menjadi sebuah keluarga untuk bertumbuh dan berkembang dan berkuasa atas bumi langit dan segenap isinya. Intisarinya. Mereka ada di mana-mana dan pergi kemana-mana dan menceritakan semua apa yang Tuhan kerjakan. Artinya, dimanapun mereka ada, kapanpun mereka menjadi saksi. Nah, sesuatu yang kekasih menarik sekali sebetulnya konsep keluarga yang Tuhan berikan pada manusia. Sehingga keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang sangat indah. Menjadi sebuah keluarga yang mempunyai harapan ke depan. Karena mereka harus menjelajah bumi dan menaklukkan semuanya. Sebuah keluarga yang akan bertumbuh dan berkembang. Karena mereka akan beranak cucu. Dan menjadi sebuah masyarakat yang luas biasa. Nah, jadi saudara, konsep-konsep seperti ini sangat menarik untuk kita pikirkan sama-sama. Untuk itulah Tuhan menjadikan sebuah keluarga.
menyatu dalam kepelbagaian, menyatu dalam keperbedaan. Justru keperbedaannya membuat mereka mampu mendemonstrasikan kemampuan yang ada untuk saling mengasihi. Perbedaan-perbedaan itu menjadi sangat penting. Tetapi sekali lagi, bukan untuk diskriminasi, tapi untuk mengasihi. Bukan pula untuk saling menguasai. Maka, Tuhan membentuk keluarga bagi manusia juga sebagai cikal bakal untuk sebuah kehidupan yang disebut masyarakat. Maka berkembang biaklah. Suami dan istri itu memang dipanggil Tuhan. Diberikan Tuhan yang saya sebut tadi birahi yang suci. Diberikan Tuhan sebuah kemampuan memahami, mengkomunikasikan cinta. Bukan saja berbahasa mulut, tetapi berbahasa rasa. Sehingga manusia dan pria wanita itu mampu membangun sebuah keindahan di dalam kehidupan apa yang disebut keluarga. Nah, keluarga ini menjadi satu wadah cinta kasih yang sangat luar biasa. Keluarga ini menjadi sebuah bangunan yang sangat damai. Keluarga ini menjadi sebuah bangunan model. Betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa baiknya hubungan antar manusia. Yang disebut pria dan wanita yang disatukan menjadi sebuah keluarga. Nah, karena itulah seharusnya keluarga yang dibentuk dari pria dan wanita tadi menjadi cikal bakal dari sebuah kehidupan masyarakat. Artinya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang saling mengasihi, masyarakat yang saling menyatu, masyarakat yang mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam keluarga. Karena itu, kalau masyarakat sakit, masyarakat itu tidak bisa mencerminkan nilai yang seharusnya, itu hanya pertanda bahwa keluarga-keluarga sudah kehilangan jati dirinya. Kehilangan keharusan yang menjadi bagian dalam mereka perankan dalam hidup ini. Karena kalau keluarga itu baik, keluarga itu utuh, terbentuk masyarakat baik yang utuh. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya di dalam paham kita memikirkan tentang keluarga, sebetulnya keluarga menjadi titik sentral pengharapan untuk masa depan. Keluarga menjadi titik sentral pembangunan keutuhan kebangsaan. Tetapi keluarga toh tidak pernah diperdulikan. Kecuali dalam program keluarga berencana. Bukan membuat bagaimana keluarga itu terencana baik sebetulnya kan. Tetapi bagaimana menekan sebuah tingkat kelahiran. Tentu saja ada nilai benefit di sana. Tetapi tidak pada nilai moral kehidupan keluarga itu sendiri. Mengabaikan itu sebetulnya sama dengan mengabaikan pengharapan akan masyarakat yang utuh. Nah, ini menjadi PR besar kita. Karena itulah orang-orang percaya harus dikembalikan kepada hakikat dirinya. Membentuk keluarga bukan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu seksnya. Membentuk keluarga bukan sekedar jaminan ekonomi yang akan didapatnya. Membentuk keluarga bukan sekedar tradisi atau budaya yang berlaku di sekitarnya. Membentuk keluarga bukan sekedar tren atau harapan-harapan yang bisa dikembangkan. Tetapi, membentuk keluarga adalah sebuah struktur bangun untuk memuliakan Allah. Membentuk sebuah masyarakat yang utuh. Nah, oleh karena itulah seharusnya orang Kristen menyikapi berkeluarga dengan satu sikap yang serius. Itu adalah sebuah proyek besar yang tidak boleh gagal seumur hidup. Sebuah proyek besar yang perlu diperhitungkan dengan matang. Dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kekecewaan datang, maka semua sudah menjadi terlambat. Nah, oleh karena itu saudara, ketika keluarga ini dijadikan oleh Tuhan, memang ada risiko-risiko yang harus diambil daripada kehidupan keluarga itu sendiri. Dikatakan satu pria dan satu wanita akan meninggalkan keluarga mereka untuk dipersatukan. Tentu bukan dipersamakan, itu beda ya. Jadi suami istri kalau Anda beda ya memang sudah seharusnya beda. Kalau sama itu yang aneh. Apalagi sama-sama laki gitu. Ya. Apalagi sama-sama perempuan. Wow. Jangan tuh. Ya. Tetapi Anda dipersatukan sehingga dua yang berbeda tadi menjadi satu. Nah, itulah kemampuan mengisi di dalam kepelbagaian tadi. Menyeberangi berbagai perbedaan untuk menimbulkan atau menumbuh kembangkan harmoni dalam keluarga. Menarik sekali sudah. Karena itu sebetulnya memerlukan semacam satu kemampuan bagaimana mempersiapkan, memprogram, merekayasa sebuah kehidupan yang indah. Tentu bukan merekayasa hal-hal yang salah. Oleh karena itulah, pria dan wanita itu sebetulnya bukan sembarang pria dan wanita. Manusia itu bukan sembarang manusia. Tetapi orang yang berkemampuan untuk menciptakan sebuah sistem di dalam kehidupannya. Berkemampuan untuk membagi rasa. Berkemampuan pula untuk menyatukan rasa. Berkemampuan pula untuk membentuk keluarga pada akhirnya. Nah jadi, saudara-saudara,
Keluarga menjadi sesuatu yang penting, keluarga menjadi sesuatu yang indah, yang harus dapat diperhatikan. Maka pengharapan masyarakat sekali lagi hanya ada pada keluarga. Karena keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Itu panggilannya. Disitulah seharusnya manusia ada. Karena itu baik masing-masing kita memeriksa bagaimana kehidupan keluarga kita. Apakah itu menjadi sebuah kehidupan keluarga yang mampu mengekspresikan tentang cinta kasih Allah itu? Kehidupan sebuah keluarga yang mampu mengekspresikan bagaimana saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Atau sebaliknya dia menjadi sebuah suasana atau nuansa yang memprihatinkan karena yang muncul adalah saling menguasai, menggerogoti dan saling menyakiti. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, penting untuk kita pikirkan bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup memuliakan Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Bertarung di tengah-tengah zaman. Saudara, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan. Karena itu biarlah kita terus bertumbuh bertambah di dalam pengalaman hidup kita untuk makin memahami makna panggilan kita sebagai keluarga. Keluarga juga dikatakan sebagai representasi dari persekutuan kasih. Sebuah ungkapan-ungkapan dalam bagaimana hidup saling mengisi dan saling melengkapi. Ya. Keluarga itu seharusnya bisa melukiskan, mampu menggambarkan bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus hidup dalam satu kesatuan yang luar biasa. Dalam kasih yang luar biasa itu. Sehingga suami, istri, sebagai orang tua dan anak-anak mereka mampu mengisi satu nuansa, satu suasana persekutuan yang bisa menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa yang mampu mengatasi apapun yang dihadapinya karena cinta yang menyala. Nah, saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, saya kira memang kita perlu untuk memikirkan dengan serius tentang kekristenan, tentang keluarga kita, bukan? Oleh karena itulah keluarga penting mendapatkan perhatian-perhatian yang sangat baik-baik. Lebih lagi ketika keluarga sudah jatuh di dalam dosa, menjadi keluarga yang porak-poranda. Lihat saja. Malapetaka dosa pertama adalah ketika Adam mempersalahkan Hawa. Suami mempersalahkan istri. Menyusul malapetaka berikutnya, Kain menyalahkan Habel, bahkan membunuhnya. Maka kita menemukan mulai kepincangan, kerusakan, kepahitan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi Tuhan tidak pernah mendesain sebuah keluarga untuk saling menyakiti, apalagi saling membunuh, saling menghabisi. Jadi, mari kita pikir sama-sama. Tuhan memanggil kita berkeluarga bukan hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu belaka. Celakalah mereka yang kawin, yang menikah hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena pernikahan adalah sesuatu yang suci, yang sakral, yang mengikat antar mereka. Janganlah menikah karena uang yang kau hitung. Janganlah menikah karena tubuh yang kau kagumi. Tapi menikahlah kepada orang yang memiliki konsep yang matang, kedewasaan iman yang kuat untuk mengerti bahwa keluarga adalah sebuah rancang bangun Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam hidup di dunia. Supaya keluarga mampu menjadi model dan memberikan pengharapan ke depan yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi saudara yang kekasih, keperbedaan atau kepelbagaian ada pada pria dan wanita, memang itu diciptakan berbeda. Beda kelaminnya, beda faktor hormonalnya, beda pola pikirnya, dominasi otak kiri atau kanannya. Perbedaan-perbedaan itu ada sudah sejak lahirnya, bahkan berbeda dalam struktur tubuhnya. Tapi seperti yang kita katakan tadi, perbedaan ini bukan untuk diperbincangkan apalagi diperdebatkan, tetapi bagaimana dipikirkan persatuan itu muncul justru di dalam keperbedaan. Nah, karena itulah suami istri harus mampu memaintain dan tidak bisa menuntut pasangannya menjadi sama dengan dia. Nah, kalau sama sekali lagi hati-hati. Itu masalah kaprah. Tapi perbedaan itu bagaimana disikapi dengan dewasa, itu tugasnya. Dan memang itulah keluarga. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan keluarga kita rasanya bijak dan sangat penting untuk kita menilai bagaimana kehidupan keluarga kita. Sudahkah kita menjadi saksi di dalam hubungan suami istri itu? Sudahkah orang berkata bahwa sebagai suami istri kita saling mengisi dan bukan saling menjatuhkan? Bukankah orang bisa berkata bahwa kita sehati, seia, sekata dalam menjalankan tugas pengabdian kita?
Ada saling mendukung dan saling menguatkan. Itu menjadi satu cikal bakal penting di dalam kehidupan keluarga. Karena papa dan mama harus mampu menjadi model bagi anak-anaknya. Maka di generasi kedua, anak-anak juga harus diperkenalkan kepada Tuhan. Itu keluarga. Sehingga anak-anak mengenal Tuhan dan mengerti siapa Tuhan. Sehingga anak-anak pun sadar akan tugas tanggung jawabnya menjadi bagian dari kesaksian dalam usia. Remaja maupun pemuda. Nah di sini anak-anak muda dibangunkan sebagai generasi penerus. Lapis dua dari apa yang disebut keluarga setelah orang tua. Oleh karena itu saudara, kalau kemudian keluarga tidak menyadari tugas tanggung jawabnya, lalai dalam pembinaan baik suami istri dalam hubungannya, begitu juga orang tua anak, maka keluarga sebetulnya telah menjadikan bom waktu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Yang sewaktu-waktu siap meledak dan menghabiskan mereka. Seperti Adam mempersalahkan Hawa dan Kain membunuh Habil. Kiranya peristiwa itu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita karena itu. Di dalam kedukaan, kepahitan, kengerian yang kita alami, satu perkara. Kembali kepada Dia, menaruh harap kepada Dia, supaya Tuhan itu intervensi dalam kehidupan keluarga. Bagaimana membereskan, mengurus semua keluarga. Karena terlalu banyak orang yang sukses dalam pelayanannya, maksudnya aktivitasnya. Banyak orang yang sukses menjadi pengkhotbah, tetapi sedikit sekali orang yang sukses untuk membangun keluarga yang utuh dalam kehidupannya. Karena itu, bukankah ini menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi kita untuk kita membuktikan bahwa keluarga kita sebuah keluarga yang memang layak dan pantas untuk diperhatikan. Artinya, bukan bagaimana kita dipuaskan, tetapi bagaimana kita mampu menjadi model untuk keluarga-keluarga yang lainnya supaya mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh melihat bagaimana kenikmatannya menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Karena mereka bisa melihat modelnya. Jadi saudara, keluarga sebagai pusat daripada kesaksian. Ya, center of testimony itu harus menjadi satu titik penting yang boleh menjadi perhatian semua orang. Titik penting yang bisa menjadi perhatian bagi semua orang. Nah, perhatikan kalimat itu. Titik penting yang menjadi perhatian bagi semua orang. Artinya, seluruh akan terfokus kepada pandangan mereka tentang keluarga. Wow, itu luar biasa. Maka dari keluarga ini, saya bilang tadi, akan mengalir satu persatu benih yang akan mengakibatkan sebuah perubahan dan perombakan yang dahsyat dalam kehidupan berkeluarga. Lalu kemudian juga bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi pembentukan sebuah masyarakat yang tadi kita sebutkan. Maka itu akan memberikan harapan-harapan yang luar biasa, bukan? Karena itulah setiap orang percaya diharuskan bangun di tengah-tengah kehidupan persoalannya. Kalau saudara mengalami kesulitan, kepahitan, kengerian, salah paham, perbaikilah. Tuhan mencintai keluarga-keluarga dan Tuhan memberi modal bekal yang cukup bagi keluarga untuk dibangunkan dalam keadaan yang utuh. Untuk dibangunkan bagaimana seharusnya ia memainkan perannya. Ketika seorang suami gelisah akan istrinya atau seorang istri mulai mencurigai suaminya atau orang-orang tua, mulai habis akal terhadap anak-anak. Begitu pula anak-anak marah dan merasa tidak mendapat perlindungan dari orang tua. Seribu satu kasus dalam keluarga. Tapi satu kata yang saya pandang katakan pada saudara, apapun masalah, apapun kasus itu, jadilah pemenang untuk membawa keluargamu sebagai sebuah persembahan bagi sebuah kehidupan masyarakat. Camkanlah itu, tanamkanlah itu dalam batinmu sehingga kita tidak menjadi keluarga penonton. Suami kerja, istri masa di rumah, anak-anak pulang, wawe, selesai semuanya. Kita terjebak pada rutinitas dan lagi pada pembentukan karakter dari anak-anak kita. Bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi sebuah masyarakat yang sehat? Omong kosong bukan? Karena itu, supaya itu tak menjadi omong kosong, menjadi sebuah tuntutan serius pada setiap orang Kristen. Apapun persoalanmu, bergaulah dengan Tuhan supaya engkau bisa beres dari persoalanmu dan bersaksilah kepada dunia. Ini loh kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, kebaikan Tuhan yang dahsyat itu. Sehingga dengan demikian kesaksian demi kesaksian itu bisa membawa orang pada kesadaran nilai yang hakiki dari kekristenan sehingga tidak ada salah paham. Bukankah orang harus mengatakan bahwa orang Kristen itu luar biasa dalam konsep keluarganya? Satu kali mereka menikah tak boleh diceraikan kecuali oleh kematian. Karena mereka telah menjadi satu daging dan itu sangat luar biasa.
Karena itu paham-paham seperti ini perlu ditumbuh kembangkan sebagai satu aspek daripada penginjilan itu sendiri. Bagaimana keluarga Kristen adalah keluarga yang tidak mengenal kata cerai pada dasarnya. Bahwa kemudian ada yang cerai, ya urusannya masing-masing kepada Tuhan. Itu mereka mesti tanggung jawab. Tapi panggilan Kristen itu adalah satu panggilan keluarga yang suci. Itu sebab tidak boleh ada perceraian. Satu panggilan yang kudus. Itu sebab harus ada pengabdian. Sebuah panggilan yang luar biasa. Ya, yang dikerjakan oleh Tuhan bagi keluarga. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana kita dan keluarga kita? Mari kita kalkulasi. Seperti apa keadaan keluarga kita? Kalau ada yang salah, selamatkanlah kembali pada citra yang semula. Tapi kalau ada yang berdiri pada tempat yang posisi pas, berbahagialah. Segera laksanakan, lakukan. Sehingga gereja sungguh menjadi gereja yang bersinar dan berkarya. Karena mampu membangun keluarga. Sekalipun keluarga adalah merupakan bagian daripada gereja dan gereja berasal dari sana. Karena itu, dalam pengertian ini bagaimana para pemimpin agama mampu memainkan peran untuk menolong keluarga, menemukan jati diri yang seharusnya, menemukan panggilannya, sehingga keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang mandiri, bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati itu. Saudara, ini menjadi doa kita bersama-sama, bukan di tengah-tengah kerinduan untuk membangun banyak keluarga masuk dalam kebenaran karena kenyataan. Banyak kepahitan, kengerian yang terjadi dalam kehidupan kekeluargaan. Mari bangun. Mari lihat. Keluarga adalah harapan masa depan. Kalau keluarga kita tak baik adanya, bagaimana kita mau menggapai masa depan yang baik? Dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara ini? Karena itu, mainkan peranmu, suami, istri, sebagai orang tua atau anak. Supaya dalam kebersamaan kehidupan kekeluargaan kita mampu menyelesaikan berbagai hal, membangun sebuah nilai-nilai luar biasa dan memberikan sumbangsi yang utuh bagi tempat di mana kita ada, gereja ataupun negara. Kiranya Tuhan menolong memampukan kita untuk mengaktualisasi segala tuntutan panggilannya. Kita mainkan peran itu secara bertanggung jawab, bukan? Selamat menampilkan keluarga sebagai sakti nyata. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan, kami renungkan, kami kerjakan. Tuhan menyempurnakan semuanya. Kami berdoa supaya kami dibentuk menjadi keluarga yang tertib, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami naikkan doa dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.